Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, utamanya teman-teman yang sudah mulai bergabung, yang biasa bergabung dengan cepat itu Pak Jati Suryanto, ini teman saya di Patean Tengah. Kemudian Bu Asri Hayistifah, itu orang Muyudat. Kemudian Mas Mahnun Uzni, itu yang selalu hadir ini dari Samarinda ya. Kemudian ada lagi teman-teman saya yang lain yang dari Jogja, dari Cirebon, dari Aceh ini ada, kemudian dari Bengkulu, dari Medan, dari Balikpapan, dari Lombok, dan ya mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita bicara tentang hal yang sederhana. Hari ini kita bicara juga tentang hal yang sederhana tetapi penting untuk kita pahami dan bisa kita amalkan, yaitu tentang bagaimana kita seharusnya berembuk dengan orang lain dalam masalah yang memang harus kita rembuk. Nah, tradisi itu di dalam bahasa agama disebut musyawarah. Dan musyawarah itu sudah menjadi bagian dari budaya kita. Tetapi kita harus memahami konsep normatif musyawarah itu apa, dan bagaimana seharusnya konsep itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang persoalan musyawarah ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa musyawarah itu sesuatu yang dianjurkan, baik oleh Allah sendiri maupun oleh Rasulullah. Dan ada dua ayat yang sering dikutip dari kajian tentang musyawarah itu. Yang pertama adalah surat Asy-Syura ayat 38. Yang kedua itu adalah ayat 159 pada surah Ali Imran. Nah, pada ayat 38 surah Asy-Syura dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini surah Asy-Syura ayat 38. Sementara pada ayat 159 surah Ali Imran dinyatakan Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha
yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat ini, saya pernah menyatakan bahwa ada dan selalu ada sejumlah persoalan yang perlu kita musyawarahkan di antara kita. Dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling rumit. Kita mau pergian bersama dengan orang lain, mungkin istri kita, anak-anak kita perlu kita musyawarahkan. Kapan kita harus pergi, dengan cara apa kita pergi. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik bis, mau naik taksi, mari kita musyawarahkan. Kita rembuk bersama-sama agar apa yang kita lakukan itu bisa kita terima sebagai sesuatu yang menyenangkan, memuaskan, membuat kita lega. Nah, ada sejumlah persoalan yang mungkin saja itu persoalan yang sangat pribadi. Tetapi boleh jadi itu adalah urusan-urusan bersama yang sifatnya itu lebih umum. Dan semua itu memerlukan sesuatu yang disebut rembukan. Ya, dalam bahasa Jawa rembukan. Supaya apapun yang kita lakukan itu tidak mengusik orang lain, dan apa yang dilakukan orang lain pun tidak mengusik diri kita. Kita menjadi sama-sama nyaman. Saya pernah secara sederhana mengilustrasikan, memberikan ilustrasi seperti ini. Satu saat saya itu naik bis kota. Waktu itu. Sekarang mungkin sudah jadi Trans Jogja. Nah, sewaktu saya itu sudah naik, kemudian mau duduk, ada dua orang ibu-ibu yang juga mau duduk. Sementara tempat duduknya hanya dua. Kalau saya duduk, maka ada seorang ibu yang tidak bisa duduk. Tapi kalau saya tidak duduk, saya harus ngalah berdiri. Lalu saya tanya sama ibu-ibu dengan bahasa Jawa, badhe lenggah Bu? Monggo sekejakaken. Lenggah rumiyin. Kula jumenengi mawon. Silakan. Ibu-ibu duduk dulu. Saya berdiri saja. Nah, ternyata seorang ibu itu langsung mengatakan matur nuwun. Terima kasih. Duduk. Lalu ibu yang satunya mengatakan, monggo monggo. Kula namung celak. Nah, silakan, saya cuma dekat. Mas kemawon yang lenggah. Waktu itu saya masih jadi seorang mahasiswa di IAIN, sekarang UIN. Tidak Bu, silakan ibu yang duduk. Tidak, masnya kan mau kuliah atau jauh itu, saya dekat saja kok. Sudah, silakan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Paling-paling cuma 5-10 menit itu sudah sampai. Masnya kan mungkin sampai kampus harus setengah jam lebih. Silakan duduk dulu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, silakan dibuat enak saja. Nah, akhirnya saya duduk dan sambil permisi pada ibu. Ya, matur nuwun Bu. Akhirnya ibu itu mengatakan, ya tidak apa-apa, sudah. Dipun sketsakan kemawon. Ya, dibuat enak saja. Akhirnya saya duduk di tempat duduk itu. Nah, ibu itu tersenyum. Saya pun tersenyum. Ibu itu sudah tua, kira-kira usianya ya hampir 50 tahunan lah kira-kira. Tidak apa-apa Mas, sudah, silahkan saja. Nah, dari musyawarah itu kita sama-sama enak. Sebab kalau saya langsung duduk tanpa permisi, mungkin ada yang tidak berkenan. Tetapi ketika saya tidak mau duduk, dan ibu itu sudah mempersilahkan, mungkin ibu itu juga agak enak sama saya.
Akhirnya karena saling mempersilahkan, kita sama-sama enak. Saya bisa duduk sampai ke kampus dan ternyata ibu-ibu itu betul. Kira-kira 5 menit kemudian itu sudah sampai di tempat tujuan, ibu turun. Kemudian mengatakan, mau turun mas, mas, sami-sami bu. Terima kasih mas, sama-sama bu. Itu yang membuat saya nyaman. Dan itulah hasil musyawarah. Artinya kita sama-sama lega karena apa? Yang kita putuskan itu betul-betul sesuatu yang bermaslahat untuk kita semua. Jadi tujuan bermusyawarah itu adalah membangun kemaslahatan bersama. Dan kemaslahatan bersama itu harus menjadi kemaslahatan yang memang bersesuaian dengan kemaslahatan yang dituntutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab nilai kemaslahatan itu bisa saja bertentangan dengan nilai kemaslahatan yang ditawarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang di dalam istilah usul fikih disebut maslahah mulghah, yaitu maslahah yang ketika kita ambil justru akan menabrak prinsip syariat. Contohnya apa dulu yang pernah saya sampaikan ya. Saya pernah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di sebuah pertemuan di sebuah hotel tertentu. Nah, di dalam pertemuan itu ternyata pertemuannya berbicara tentang pariwisata. Nah, di dalam bicaraan itu ada seorang narasumber itu yang mengatakan dalam dunia pariwisata itu memang ada sesuatu yang harus dikerjakan meskipun kadang-kadang berseberangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Dia menyebut prinsip yang ada dalam agama kita. Misalnya satu, kita harus menyediakan tempat yang membuat wisatawan itu senang. Seperti diskotik, pub, atau tempat-tempat hiburan yang memang di situ tidak semuanya itu menurut agama kita halal. Nah, saya duga yang berbicara itu orang Islam. Bahkan ekstrimnya, kalau nanti ketika kita sudah membuka wisata untuk semua orang, dan kita harapkan ada wisatawan-wisatawan mancanegara yang juga datang, bukan tidak mungkin pada saatnya itu yang namanya prostitusi itu kita selenggarakan. Prostitusi itu adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena itu bentuk perzinaan dan kita tidak boleh melegalkan perzinaan. Tetapi demi jalannya program pariwisata dan perkembangan pariwisata yang memang memerlukan sarana itu, maka kita harus memaklumi bahwa kegiatan prostitusi itu harus bisa kita selenggarakan. Sebagaimana ketika di hotel ada minuman keras, yang memang minuman keras itu diminati oleh sebagian wisatawan yang memang memerlukan untuk minum minuman keras. Sehingga pada saatnya kita harus sedikit toleran. Itulah yang seringkali disebut maslahah. Tetapi maslahah itu disebut maslahah mulghah. Karena apa? Menurut kita mungkin itu baik, tetapi itu semua berseberangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, maslahat yang seperti itu tidak boleh kita dukung untuk kita jadikan sebagai alas berbuat, bertindak. Sehingga tidak boleh kita menyelenggarakan prostitusi atas nama kepentingan umum karena prostitusi itu adalah kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam misalnya. Dan tentu saja agama lain juga gitu. Karena yang namanya perzinahan itu adalah perbuatan yang tidak diizinkan oleh orang-orang yang beragama karena prinsip syariat mereka rata-rata juga tidak mengizinkan kegiatan perzinahan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang nanti kita jadikan sebagai pijakan. Jadi musyawarah itu tidak boleh berujung pada kesepakatan untuk melakukan sesuatu yang salah. Apalagi kesalahan itu terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama. Dan pada saatnya boleh jadi nanti orang itu mengatakan ini masalah tetapi bertentangan dengan undang-undang dasar misalnya. Atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang seharusnya berlaku. Dan menjadi sesuatu yang prinsip yang tidak boleh dilanggar. Karena seringkali demi kemaslahatan orang melakukan diskresi. Yang isinya itu penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum yang dianggap penyimpangan itu sebagai sesuatu yang memang harus dikerjakan demi kemaslahatan. Nah, baik, kita coba untuk kita
renungkan doa itu dengan perenungan yang lebih dalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, apa yang kita musyawarahkan dan bagaimana seharusnya kita bermusyawarah, nah itu yang semestinya juga harus kita pahami. Bermusyawarah itu memang penting, tetapi pada hal-hal yang memang harus kita musyawarahkan. Untuk hal-hal yang tidak perlu kita musyawarahkan, yaitu persoalan khusus yang memang sudah harus disepakati tanpa musyawarah, ya tidak perlu kita musyawarahkan. Kalau dalam kajian agama misalnya ada kewajiban kita untuk sholat di waktu, sudah itu nggak usah kita musyawarahkan untuk kita gugat. Kewajiban sholat waktu itu sifatnya tetap. Kalau dalam bahasa agama disebut sabit. As-sawabit, sesuatu yang sifatnya tetap seperti itu, utamanya hal-hal yang bersifat ibadah atau ta'abudi, itu tidak perlu kita ganggu gugat atau kita musyawarahkan untuk nanti kita ubah demi kemaslahatan di dalam bermuamalah. Gitu. Jadi kalau kewajiban sholat lima waktu itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilanggar, sudah. Mau ke masjid atau di rumah itu persoalan lain, karena ke masjid itu menjadi sesuatu yang disebut keutamaan. Ada fadilah yang harus kita ambil dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah misalnya. Ya sudah, ke masjid itu kita utamakan. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Ini terkait dengan sholat wajib ya. Sudah kita laksanakan demi meraih keutamaan. Tetapi ketika yang mau kita raih yang berupa keutamaan itu pada suatu saat di tempat tertentu tidak bisa kita lakukan karena ada halangan, kita boleh untuk sementara tidak melakukan sesuatu yang utama itu untuk mengambil yang kurang utama. Misalnya ketika kita mau ke masjid, kok hujan. Karena hujan kita terhalang, boleh kita laksanakan sholat di rumah. Bisa berjamaah di rumah juga, bisa sendiri-sendiri. Tapi bukan kemudian harus dikatakan kita semua dilarang ke masjid. Karena apa? Yang terhalang ke masjid itu tidak semua orang. Dulu Nabi itu rumahnya dekat masjid. Beliau itu tetap sholat di masjid meskipun dalam keadaan hujan. Bahkan Abdullah bin Abbas itu selalu menyempatkan diri untuk sholat di masjid dalam keadaan hujan. Berbasah-basah dengan hujan. Itu tidak ada masalah. Karena sholat di rumah waktu hujan itu merupakan rukhsah keringanan. Sementara azimahnya, aturan aslinya lebih baik ke masjid. Dan itu yang pernah saya alami. Rumah saya itu adalah rumah di komplek masjid. Antara rumah saya dengan masjid itu ketika saya mau ke masjid nggak pernah mungkin kehujanan karena apa? Dalam bahasa Jawa adu tritis. Jadi rumah saya dengan masjid itu bertemu gentingnya. Jadi kalau kita itu mau ke masjid, saya dan keluarga masuk masjid, itu langsung dari rumah ke masjid nggak akan kena air hujan. Jadi kalau saya itu diminta untuk menjamak sholat karena hujan misalnya ketika saya di masjid, atau tidak ke masjid karena hujan, nggak punya alasan, karena nggak ada masyakoh, ada kesulitan bagi saya untuk ke masjid. Gitu. Jangankan sholat wajib, sholat sunat pun bisa juga saya lakukan di masjid. Karena apa? Di masjid lebih lapang daripada di rumah saya. Sehingga kalau misalnya saya mau sholat duha di masjid, nggak ada masalah. Karena apa? Rumah saya dengan masjid itu hampir tidak berjarak. Iya, serambi masjid dengan rumah saya itu, kalau bahasa Jawa gathuk, bertemu. Sehingga begitu saya keluar dari rumah saya itu sudah masuk serambi. Jadi kalau saya itu tidak ke masjid malah aneh. Karena tidak ada halangan bagi saya untuk masjid. Gitu. Jadi kapan di mana saya tidak ke masjid itu alasannya apa? Hampir tidak beralasan. Makanya ketika ceritanya, Pak Musin pernah menjamak sholat ketika hujan. Ya hampir tidak pernah. Karena apa? Antara rumah saya dengan masjid itu terlalu dekat dan tidak ada kesulitan bagi saya untuk ke masjid dalam keadaan hujan. Ya demikian juga yang lainnya. Ini tidak usah kita singgung persoalan ini terkait dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Karena ini persoalan yang sangat sensitif. Saya tidak akan membahas ini karena nanti kalau saya membahas bisa jadi ada orang yang salah paham. Nah,
Jadi sekali lagi, persoalan yang seharusnya kita musyawarahkan itu apa dan bagaimana caranya. Kita pahami, yang perlu kita musyawarahkan adalah sesuatu yang memang perlu kita musyawarahkan. Yang tidak perlu kita tinggalkan aja, tidak usah. Caranya adalah dengan cara yang memang akan bisa diterima oleh banyak orang dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, sehingga temuan atas musyawarah kita itu adalah sesuatu yang bersesuaian dengan prinsip syariat Islam kalau kita orang Islam. Atau ada nilai-nilai kemaslahatan yang lebih penting yang harus kita utamakan dibanding kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak terlalu penting untuk kita utamakan. Ya, dalam kaidah-kaidah usul fikih ada sesuatu yang seringkali dipakai. Misalnya al-masalihul ammah, ya, kemaslahatan umum, muqaddamah, lebih didahulukan, atau aula misalnya lebih utama, minal masalihil khasah, dibandingkan dengan kemaslahatan yang bersifat khusus. Itu harus kita nilai. Mana yang disebut masalah umum dan mana masalah khusus. Mana yang disebut kepentingan-kepentingan umum, yang satu kepentingan pribadi misalnya. Dan itu tidak bisa dipakai sebagai sesuatu yang mutlak, bukan harga mati. Karena pada satu saat kepentingan pribadi itu pun bisa saja dipandang lebih penting daripada kepentingan umum ketika kepentingan pribadi itu sudah sangat mendesak. Satu contoh yang paling sederhana begini. Ada orang yang sakit, yang secara pribadi dia segera ke rumah sakit. Sementara ada kepentingan umum yang perlu juga dia pandang sebagai sesuatu yang maslahah yang baik. Dia punya uang. Kalau uangnya disotakokan untuk kepentingan umum, dia bisa jadi tidak jadi ke rumah sakit karena dia harus membayar biaya rumah sakit. Sehingga dia harus mementingkan persoalan pribadinya itu lebih penting atau dianggap lebih penting di saat itu, di tempat itu dibandingkan kemaslahatan yang sifatnya umum. Tapi pada saatnya orang akan bisa menimbang-nimbang. Jadi yang namanya kepentingan itu harus kita lihat urgensinya, arti pentingnya. Demikian juga kepentingan antar pribadi itu juga harus kita lihat. Kepentingan umum yang mana yang harus kita pentingkan dibandingkan dengan kepentingan umum yang lain, itu juga harus kita nilai dengan penilaian yang jujur. Gitu. Baik, kita teruskan. Jadi musyawarah itu adalah penting, ya. Tapi kita harus tahu bagaimana praktek Nabi ketika bermusyawarah. Itu akan jadi contoh, ya. Bagaimana kita mencoba untuk bermusyawarah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan memfotokopi, tetapi mengambil substansinya. Nah, ayat-ayat tentang musyawarah memang tidak hanya itu, ya. Tidak hanya yang saya baca, yaitu pada surah Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38. Ada ayat yang lain yang bisa kita pakai. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Ayat-ayat musyawarah yang dikutip oleh para ulama itu memang tidak menetapkan sifat-sifat musyawarah itu. Jadi karakter musyawarah itu seperti apa. Dan juga tidak bisa kita pakai sebagai satu-satunya alas untuk berpikir, karena perinciannya nggak ada. Tetapi Rasulullah dan juga para sahabat serta para ulama memberikan satu arahan yang tepat. Diperoleh sebuah informasi tentang sifat-sifat umum yang seharusnya dimiliki oleh orang yang bermusyawarah dan diajak bermusyawarah. Salah satu dari sekian banyak riwayat itu dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Rasulullah? Pesannya itu sederhana sebenarnya, cuma nanti substansinya bisa kita lihat. Sangat penting. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib begini. Wahai Ali, janganlah kamu bermusyawarah dengan para penakut. Karena para penakut itu akan mempersempit jalan keluar. Jadi kalau kita itu bermusyawarah dengan orang yang disebut penakut, meskipun mereka itu banyak, kadang-kadang kita itu terkendala untuk melakukan musyawarah. Karena apa? Karena orang yang penakut itu sulit untuk kita ajak melakukan sesuatu yang penuh risiko. Dia akan mencoba untuk menemukan sesuatu yang hampir tidak berisiko.
Jadi risiko sekecil apapun itu membuat para penakut itu menjadi takut untuk berbuat. Jangan begini, nanti kalau begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini. Pertimbangannya terlalu rumit, sehingga kita akan kesulitan untuk menemukan solusi ketika kita bermusyawarah dengan para penakut. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, hei Ali, jangan juga kamu bermusyawarah dengan orang-orang yang pelit, yang kikir. Karena orang yang pelit itu akan menghambat dirimu untuk meraih tujuanmu. Jadi orang-orang yang pelit itu kadang-kadang menghambat diri kita untuk meraih tujuan musyawarah. Karena apa? Mereka seringkali tidak mau berkorban. Jadi misalnya ada keputusan begini dan begitu, ternyata memerlukan uang. Yang mana bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini ada keputusan yang dengan keputusan ini kita harus mengeluarkan sedikit uang untuk kita sumbangkan. Wah, janganlah, kalau bisa yang gratisan saja. Nah, ini orang yang pelit. Ini dalam masalah uang. Pelit itu tidak harus terkait dengan uang saja, tetapi juga berkorban untuk sesuatu yang membuat dirinya itu harus melakukan sesuatu. Ini orang-orang pelit. Kalau bisa itu yang kira-kira tidak memerlukan pengorbanan. Nah, ini yang susah juga itu. Mau cari yang kira-kira sangat efisien. Apalagi terkait dengan duit, waduh, biasanya orang-orang yang pelit itu akan susah untuk membuat keputusan yang berisiko untuk mengeluarkan duit. Kemudian ada juga nasihat Rasulullah yang dilanjutkan, dan jangan juga ya Ali, kamu bermusyawarah dengan orang-orang yang sangat berambisi, yang ambisius, yaitu orang-orang yang punya sikap yang menggebu-gebu dan terlalu bersemangat untuk mencapai sesuatu. Karena orang yang seperti itu akan memperindah untukmu keburukan sesuatu. Jadi sesuatu yang buruk pun terasa indah karena apa? Orang itu akan membangun argumen untuk meraih sesuatu yang memang sudah diinginkan untuk diraih. Meskipun sesungguhnya sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Dan dia akan berargumen dengan argumen yang bermacam-macam untuk membuat sesuatu yang sebenarnya buruk itu menjadi sesuatu yang terasa indah. Ya, inilah yang seringkali dilakukan oleh orang yang disebut sebagai orang yang sangat berambisi, yang ambisius. Nah, nasihat Rasulullah bahkan menyatakan begini, ketahuilah ya Ali, bahwa orang-orang yang penakut, orang-orang yang pelit, yang kikir, dan orang-orang yang ambisius merupakan bagian dari orang-orang yang bawaannya sama, yang punya karakter mirip-mirip saja. Semuanya orang-orang itu kira-kira punya orientasi berprasangka buruk terhadap Allah. Ini nasihatnya tegas sekali. Orang-orang yang berprasangka seperti itu tentu saja tidak baik. Nah, sehingga ketika dia itu ingin meraih sesuatu, dia akan selalu mempertimbangkan sesuatu menurut apa kata dirinya. Dan dia susah untuk bermusyawarah dan menghasilkan sesuatu yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Karena apa? Ketika apa yang diputuskan itu cenderung merugikan dirinya dan tidak meraih sesuatu yang diinginkan oleh dirinya, cenderung akan dia tolak. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang penakut, orang-orang yang kikir atau pelit dan ambisius itu terlalu banyak untuk kita ajak bermusyawarah, itu akan mengganggu musyawarah kita karena kita tidak akan bisa berpikir jernih untuk meraih kemaslahatan bersama dan apalagi kemaslahatan yang selaras dengan prinsip syariat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks musyawarah saat ini, memang kita perlu melihat lebih tajam lagi. Kita itu perlu memilih orang-orang yang akan kita ajak untuk bermusyawarah. Tidak harus semua kita ajak bermusyawarah. Kita libatkan misalnya pemuka-pemuka masyarakat yang bisa kita ajak berembuk. Kita libatkan para ilmuwan. Kita libatkan orang-orang yang cukup bisa berpikir dengan cermat, orang-orang bijak. Kita libatkan. Sehingga banyak orang yang kita libatkan itu tidak harus merekrut semuanya. Tapi kira-kira ada orang-orang yang bisa kita ajak bermusyawarah. Sehingga ketika menafsirkan ayat
29 pada surah An-Nisa, para ulama itu melengkapi kajian tentang musyawarah itu dengan kajian yang sangat bagus. Pada ayat ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, artinya kembali kepada Quran, dan Rasulnya, artinya sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, yang demikian itu nilainya lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan, ayo taati Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kamu berembuk dengan amri, jangan pernah kamu itu membebek, mengikuti dengan sikap taklid terhadap ulil amri. Karena apa? Ketaatan kita terhadap ulil amri itu harus merupakan bagian dari ketaatan yang terkait dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Nah, sekali lagi, meskipun kita punya ulil amri dengan tafsiran yang bermacam-macam, apakah itu penguasa, apakah itu pemerintah, apakah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemimpin-pemimpin yang kita jadikan sebagai pemimpin secara formal maupun informal, yang memang pada saatnya bisa memimpin kita, jangan pernah kita dengan mudah mengatakan iya. Sami'na wa ata'na itu bersyarat pada ulil amri. Kalau terhadap Allah dan Rasulnya, utamanya kita bicara tentang persoalan keagamaan, oke. Tapi pada saat ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang disebut amri, bersyarat itu relatif sifatnya. Sehingga ahli syura, orang-orang yang berpikir dengan jernih ketika bermusyawarah, yang itu kita sebut sebagai amri pun, itu tidak boleh kita taati sedemikian rupa ketika ketaatan kita kepada mereka justru akan berseberangan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kegiatan syura yang seringkali kita terjemahkan mirip dengan demokrasi, ya kita harus bisa memilah dan memilih. Al-Quran dan Sunnah itu menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik dalam syura. Sehingga syura itu tidak identik dengan demokrasi yang sekarang berjalan. Ada prinsip keadilan, ada prinsip tanggung jawab, ada kepastian hukum, ada jaminan hak ibad, hak-hak manusia, dan yang lain-lain, yang semuanya itu memiliki kaitan dengan hak-hak yang perlu kita pahami melekat pada semua orang. Nah, kalau kita punya maksud membandingkan syura dengan demokrasi, tentu saja kita perlu menjelaskan apa yang disebut demokrasi itu. Apakah demokrasi itu memang demokrasi yang terkait dengan prinsip syura? Kalau tidak, ya jangan. Sehingga ada orang yang mengatakan ada konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip syura. Namanya apa saja itu bisa saja kita temukan. Ada yang diistilahkan oleh orang-orang Pakistan dengan konsep teodemokrasi, yang ini diambil dari kajian yang pernah disampaikan oleh Abul A'la Maududi. Sekarang ada konsep demokrasi religius. Nah, kata religius, teodemokrasi atau demokrasi berkeadilan atau demokrasi berketuhanan itu adalah sesuatu yang melekat pada sebuah konsep yang pada akhirnya berdemokrasi itu tidak bebas nilai. Jadi ketika kita bicara tentang demokrasi dalam konsep syura, kita punya panduan yang harus kita coba untuk kita jadikan sebagai alas berpikir dan membuat keputusan. Nah, untuk memasuki kajian ini saya ingin menyatakan begini. Di dalam sebuah keputusan, itu ada keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa. Yang pertama, ada keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas. Dan ada keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi. Ya, sebentar, ini ada
Maaf, ada gangguan tadi. Ini gangguan di laptop saya. Baik, kita teruskan. Jadi ada sebuah putusan yang dihasilkan oleh para penguasa, oleh para pemimpin yang sudah kita sepakati sebagai pemimpin-pemimpin kita. Jika ada keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas, ada keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Mana yang harus kita pakai? Nah, ternyata kita harus memilah dan memilih. Syuro itu harus dibentuk dengan cara yang tepat. Ketika seorang penguasa atau sekelompok penguasa itu menetapkan sesuatu, kita tidak boleh langsung mengatakan, iya, kita lihat dulu. Ketika mereka kita taati tanpa batas, syuro itu bisa menjadi lumpuh. Karena apa? Boleh jadi keputusan itu merupakan keputusan yang tidak bisa kita pakai. Karena apa? Seringkali penguasa-penguasa yang otoriter itu membuat keputusan yang tidak berpihak pada rakyat. Atau penguasa-penguasa yang tidak paham ajaran agama itu membuat keputusan yang berseberangan dengan prinsip-prinsip agama. Penguasa yang tidak mengerti Islam membuat keputusan yang berseberangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebaik apapun keputusan mereka harus kita tolak. Mereka harus kita kritik. Kritik terhadap penguasa, terhadap pemerintah, terhadap ulil amri, karena mereka itu kita anggap tidak benar, itu menjadi sebuah keharusan. Dan pemerintah tidak boleh anti kritik. Tidak boleh. Pemimpin yang tidak mau dikritik jangan pernah jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang selalu bisa mendengarkan kritik dari orang-orang yang dipimpinnya. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Jangan otoriter. Yang kedua, jangan pernah ada kelompok minoritas yang memaksakan kehendak kepada mayoritas. Karena ketika keputusan yang dibuat oleh kaum minoritas yang kecil terhadap yang mayoritas yang ternyata mayoritas itu menolak, itu akan bisa menciptakan kekacauan, bisa menciptakan chaos. Memang ada sebagian ulama atau kaum intelektual yang mengatakan bahwa minoritas itu bisa saja dipakai. Penguasa bisa saja iya, selama keputusan itu memang bersesuaian dengan prinsip syariat atau tidak melanggar aturan-aturan yang memang tidak boleh dilanggar atau tidak berseberangan dengan kepentingan umum yang lebih penting sehingga tidak ada yang dikorbankan utamanya mayoritas. Tetapi juga kita katakan bahwa mayoritas itu tidak berkuasa penuh untuk membuat keputusan karena keputusan mayoritas itu bisa jadi juga akan berseberangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Bahkan bukan tidak mungkin karena kesepakatan itu tidak didasarkan pada kaidah-kaidah yang benar, justru akan berseberangan dengan kebenaran itu sendiri. Ya, baik, kita teruskan. Pandangan-pandangan mayoritas itu tidak selamanya harus diterima. Tetapi jangan pernah juga kemudian mengatakan semua keputusan penguasa atau pemerintah dan kaum minoritas itu harus ditolak. Itu juga sesuatu yang tidak bisa kita katakan serta-merta. Karena prinsip musyawarah itu bukan untuk mencari keputusan bersama ansih, tapi mencari keputusan bersama yang bermaslahat. Artinya bermaslahat untuk semua tanpa harus berseberangan dengan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kalau musyawarah itu justru melahirkan keputusan yang anti kebenaran, anti keadilan, bahkan pro kezaliman, itu adalah keputusan yang harus ditolak. Rasulullah itu di dalam hal yang berkait dengan muamalah selalu bermusyawarah. Dan pada ketika musyawarah itu menghasilkan keputusan yang tidak sama dengan apa yang digagas oleh Rasulullah, Rasulullah bisa menerima selama keputusan itu memang menjadi keputusan yang reasonnya, alasannya itu lebih tepat. Satu contoh di dalam perang, misalnya. Rasulullah pernah menerima gagasan dari Salman Al-Farisi. Rasulullah menerima gagasan dari para sahabat yang sebelumnya Rasulullah itu punya pendapat yang tidak sama dengan pendapat para sahabat itu. Sehingga di dalam syura Rasulullah tidak otoriter.
Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Dialog, bukanlah konfrontasi. Ini terjemahan dari buku yang berjudul Khiwar La Muwayahah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Kamal Abul Majad, seorang pakar muslim dari Mesir kontemporer. Jadi ada satu simpulan yang penting. Keputusan itu tidak boleh diambil sebegitu rupa oleh minoritas atau mayoritas atau penguasa tertentu. Tetapi hendaknya dicapai sebagai sebuah kesepakatan yang bermaslahat untuk semuanya tanpa melanggar sesuatu yang lebih prinsip untuk lebih diacu oleh mereka yang bermusyawarah. Orang-orang yang sebaik apapun itu tidak selamanya dijamin benar. Orang banyak pun tidak selamanya dipandang benar. Sementara kaum minoritas itu tidak selamanya dipandang salah. Sehingga ketika ada keputusan yang dihasilkan, maka semuanya harus dirujuk pada kebenaran yang lebih bisa diakui benar dibandingkan hasil musyawarah itu. Salah satunya ketika kita bicara agama, ya kita rujuk pada Quran dan Sunnah. Ada enggak yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Ketika kita bicara dalam wilayah kenegaraan, ada enggak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya? Kalau justru menabrak ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ini perlu kita pertanyakan dan perlu kita eliminasi. Sehingga ada pengujian setiap keputusan, bahkan sebuah keputusan yang sudah tetap ditetapkan oleh hakim pun itu bisa dikoreksi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada satu saat saya itu ada satu kesempatan di mana saya itu membaca tentang persoalan syura dan demokrasi di dalam sebuah artikel. Di dalam tulisan itu ada sebuah statement begini. Nabi Ibrahim itu pernah diangkat sebagai imam. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Ini disyaratkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Di dalam ayat itu dinyatakan, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Maksudnya ada perintah dan larangan yang oleh Allah diberikan olehnya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim menunaikannya. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, oleh orang Allah, dan sebagai Rasul dia katakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Artinya apa? Sebagai Rasul Allah, dia menyampaikan pesan-pesan ilahi itu apa adanya dan menunaikannya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Ibrahim pun mengatakan begini, dan saya mohon juga dari keturunanku begitu juga ya Allah. Allah pun berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya apa? Hanya orang-orang yang adil yang bisa menjadi imam. Di sini, kemudian orang mengatakan, keputusan apapun itu harus menjadi keputusan yang berkeadilan. Artinya dikatakan bahwa hanya pemimpin yang adil, yang membuat keputusan yang adil, yang akan bisa ditaati keputusannya. Sementara pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan keputusan yang tidak adil dari pemimpin itu tidak seharusnya diikuti. Nah, inilah yang sering saya katakan. Nah, apa kemudian yang perlu kita pahami dari konsep musyawarah itu? Musyawarah itu perlu dan sebegitu penting untuk dilakukan untuk bisa membuat kita membuat keputusan-keputusan bersama. Tetapi jangan pernah sebuah keputusan yang dilakukan bersama itu justru menabrak nilai-nilai kebenaran yang lebih tinggi nilainya daripada keputusan-keputusan yang kita buat. Jangan pernah kita melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai orang Islam. Dalam bernegara jangan pernah keputusan itu melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sikap kita itu harus kita tunjukkan ketika kita bermusyawarah. Setiap kita bermusyawarah alasnya apa? Alasnya kita adalah orang yang berpihak pada nilai, bukan kepentingan. Nilai apa yang kita rujuk, itulah yang akan memandu kita untuk membuat keputusan, sehingga kepentingan apapun yang kita raih, itu adalah kepentingan-kepentingan yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita jadikan sebagai pijakan.
Apa nilainya? Macam-macam. Misalnya kita buat nilainya adalah keadilan. Ya, keadilan untuk semuanya. Maka setiap keputusan yang kita buat demi kepentingan apapun tidak boleh berseberangan dengan prinsip keadilan. Maka di dalam dunia hukum, ketentuan hukum apapun itu bisa dieliminasi atau bisa digugurkan ketika justru berseberangan dengan prinsip keadilan, bahkan cenderung menciptakan kezaliman. Itu yang disebut tidak maslahah. Nah, saya pernah belajar usul fikih dalam kaidah maqasid syariah, tidak boleh ada satu keputusan siapapun yang berseberangan dengan nilai-nilai kemaslahatan, dan ujung-ujungnya nilai kemaslahatan yang tertinggi itu apa? Para ulama mengatakan keadilan. Sehingga kalau ada kaidah yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu selalu akan berorientasi pada kepentingan rakyat, itu kan sebuah keharusan. Tasarruful imam manut pun bil maslahah dan rakyat misalnya, artinya rakyat yang mana yang mau kita untungkan, dan keputusan seperti apa yang kita sebut sebagai keputusan yang menguntungkan rakyat. Jangan-jangan bukan keputusan menguntungkan rakyat, tapi justru menginabubukkan rakyat dan mengelabui rakyat seolah-olah rakyat untuk, karena apa? Ada manipulasi-manipulasi dari sebuah keputusan yang sebenarnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang seharusnya kita rujuk, tetapi dikarenakan ada kepentingan tertentu, kita coba untuk kita jelaskan kepada rakyat seolah-olah keputusan kita itu adalah keputusan yang bermaslahat. Contohnya apa? Misalnya kita mencoba untuk membangun sebuah hotel. Ketika rakyat bertanya-tanya untuk apa hotel itu? Untuk kepentingan bersama. Wah, tapi tidak ada penjelasan-penjelasan yang transparan, sehingga begitu hotel dibangun ternyata hotelnya itu merusak lingkungan. Lingkungan di masyarakatnya rusak karena bangunan hotel itu, artinya keputusan yang mengelabui rakyat. Sehingga pemimpin-pemimpin yang seperti itu tidak seharusnya ditaati, meskipun itu hasil musyawarah antara para pemimpin dan rakyatnya. Kenapa? Di saat itu rakyat dikelabui dengan cara-cara yang licik oleh pemimpin-pemimpin yang sengaja membuat keputusan untuk menyengsarakan rakyatnya. Nah, inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai alat berpikir. Jadilah orang yang bermusyawarah untuk membangun kemaslahatan, tetapi jangan sampai kita tidak jujur ketika bermusyawarah, karena seringkali ketidakjujuran itu melahirkan kezaliman untuk siapapun yang pada saatnya harus dikorbankan demi kepentingan orang tertentu atau kelompok tertentu. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya agak bersemangat ketika berbicara tentang musyawarah itu, karena persoalan syura dalam pandangan Islam itu sangat penting untuk dijelaskan. Jangan sampai kita terbelenggu oleh apa yang disebut sebagai kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan bersama, yang kemudian kita tidak sadar bahwa ketika kita merujuk pada kepentingan-kepentingan bersama itu, pada saat yang sama kita justru melanggar prinsip-prinsip syariat. Jangan. Karena syariat Islam itu membangun kemaslahatan. Dan pada saatnya kemaslahatan yang ditawarkan oleh syariat Islam itu mari kita wujudkan di dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang melakukan tindakannya itu tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini yang seringkali saya buat sebagai ilustrasi ketika saya beri kuliah usul fikih. Fi kulli syariatin maslahatun. Di dalam syariat itu ada kemaslahatan. Jangan dibalik. Fi kulli maslahatin syariah. Seolah-olah maslahat itu adalah sesuatu yang harus kita utamakan, sehingga syariat perlu dikorbankan. Jangan. Fahami prinsip-prinsip syariat agar kita bisa menawarkan kemaslahatan untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena syariat Islam itu adalah pro kemaslahatan dan anti kezaliman, anti kerusakan, anti keburukan, anti mafsadah. Jadi sekali lagi, syariat Islam itu pro keadilan dan anti kezaliman, dan tidak mungkin ketika kita pahami dengan benar syariat Islam yang kita terapkan itu akan melahirkan kezaliman. Semuanya akan melahirkan keadilan, dan pada saatnya kita harus yakin dengan seyakinnya, termasuk ketika saya menjelaskan di kelas tentang persoalan riba. Kenapa riba itu dilarang? Karena riba itu akan bermuara pada kezaliman. Kenapa perdagangan itu diperintahkan?
Karena perdagangan yang dilakukan dengan prinsip syariat itu pasti akan melahirkan keadilan. Jadi disinilah kemudian Rasulullah menegaskan wa halallahul bai'a, itu adalah penjelasan Rasulullah berkenaan dengan ayat Al-Quran. Wa halalul bai'a wa harrama riba, itu juga Al-Quran yang menjelaskan. Rasulullah itu menjelaskan di dalam hadisnya dalam rangka untuk menegaskan arti penting dari setiap kegiatan bisnis yang akan bermuara pada keadilan. Itu adalah bisnis yang dilakukan dengan kerelaan antar pihak, antara din minkum. Sementara bisnis yang tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip kerelaan itu justru akan mencederai kepentingan masyarakat dan rakyatnya, akan menciptakan kezaliman untuk siapapun yang berbisnis, sehingga riba itu sering dilakukan oleh orang-orang yang menciptakan kezaliman untuk siapapun yang akan menjadi korban dari setiap perilaku riba yang pada saatnya itu harus kita coba untuk kita musyawarahkan kembali. Jangan sampai kita berbisnis dengan prinsip ribawi, karena betapapun musyawarah atas nama apapun yang meninggalkan riba itu harus ditolak demi membangun kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, ini ilustrasi yang sering saya kembangkan di kelas. Mudah-mudahan nanti pada saat yang lain saya akan bicara tentang hal-hal yang seperti ini untuk bisa menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam membangun kebersamaan dengan musyawarah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.